Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ananda Siregar. Dalam video ini saya akan menjelaskan dalam penyelesaian soal basis data. Di sini ada soal pola data relasi dari tiap-tiap tabel di bawah ini beserta constraint-nya. Setelah itu buatkan triggernya, di mana ada peminjam maka akan mengurangi satu stok buku. Ketika ada pengembalian maka akan mengembalikan sesuai dengan stok pinjaman buku. Ketika ada peminjaman dihapus maka akan mengembalikan sesuai dengan stok peminjaman buku yang dihapus. Di sini ada tabel buku, ada tabel anggota, ada tabel peminjam, kemudian ada tabel pengembalian. Nah, di dalam tabel ini kita mempunyai relasi, di mana tabel buku mempunyai relasi dengan tabel peminjam. Nah, tabel buku mempunyai kode buku, di tabel peminjam dia mempunyai kode buku. Yang kemudian di tabel anggota dia mempunyai relasi dengan tabel peminjam. Dia di sini ada kode anggota, dia mempunyai relasi dengan peminjam yang sama-sama mempunyai kode anggota. Kemudian tabel peminjam itu mempunyai relasi dengan tabel pengembalian, di mana kode pinjam di dalam tabel peminjam ada juga di dalam tabel pengembalian, kode pinjam. Kemudian tanggal kembali yang ada tabel peminjam, dan juga ada tabel pengembalian ada juga tanggal kembali di tabel pengembalian. Oke, langsung saja kita buat tabelnya. Pertama kita buat di sini tabelnya UTS. Oke. Pertama di sini tadi kita buat database ya. Kemudian di sini kita buat tabel buku, tabel underscore buku. Dia mempunyai 5 row, 5 kolom ya maksudnya. 5 kolom ya maksudnya. Pertama dia ID. Dia tipe datanya integer. Terus di sini dia pakai auto incrementnya karena dia primary key. Terus di kolom kedua dia ada kode buku. Dia pakai tipe data integer juga. Karena dia bakal mempunyai relasi, di sini kita buat indeksnya itu indeks kode underscore buku. Yang ketiga ada judul. Dalam judul ini kita menggunakan varchar mempunyai value 100. Setelah judul ada pengarang. Tipe datanya menggunakan varchar juga. Dia value-nya 100. Yang terakhir ada stok buku. Tipe datanya integer. Oke, kalau sudah langsung kita save. Kemudian kita membuat tabel kedua, tabel anggota. Dia mempunyai 3 kolom ya. Tiga kolom. Kolom pertama itu ada ID karena dia menggunakan tipe data integer. Karena dia primary key, kita centang auto incrementnya. Yang kedua ada kode underscore anggota. Dia menggunakan integer karena dia punya relasi ke tabel peminjam, maka di indeksnya kita buat indeks kode anggota. And then kolom ketiga ada nama. Karena dia nama kita menggunakan varchar. Di sini kita buat 100. Terserah sih mau berapa. Terus kemudian kita save.
Kemudian kita buat tabel ketiga, yaitu tabel peminjam. Tabel peminjam. Tabel peminjam ini mempunyai 6 kolom. Kolom pertama yaitu ID, tipe data integer, karena dia primary key maka autogrammnya kita aktifkan. Yang kedua itu ada kode pinjam, kode underscore pinjam. Dia menggunakan tipe data integer karena dia punya relasi juga ke tabel pengembalian. Indeksnya kita buat indeks, sini kode underscore pinjam. Oke. Di kolom ketiga ada tanggal pinjam. Dia menggunakan tipe data datetime karena ini termasuk tanggal, dan di sini defaultnya kita buat current timestamp tanggal pinjam. Kemudian di sini ada tanggal kembali. Dia menggunakan datetime juga. Di sini kita buat current timestamp karena dia mempunyai relasi, kita buat di sini indeks. Kolom kelima ada kode buku. Di sini menggunakan tipe data integer karena dia mempunyai relasi ke tabel buku. Di sini kita buat indeks kode underscore buku. Terakhir ada kode underscore anggota. Dia menggunakan integer juga karena dia mempunyai relasi dengan tabel anggota. Di sini kita buat indeks. Kemudian kita save. Terus kita buat tabel pengembalian. Dia mempunyai 3 kolom. Create tabel. Pertama ada ID. Ini dengan integer karena ada primary key, ada increment yang kita centang. Yang kedua ada tanggal kembali karena dia waktu kita buat di sini date and time. Ada mempunyai relasi, kita buat indeks. Yang terakhir ada kode underscore pinjam. Kada determinat apa, dia mempunyai kode pinjam integer yang terhubung dengan relasi tabel peminjam. Di sini kita buat indeks juga, kode underscore pinjam. Kemudian kita save. Nah, tabelnya sudah jadi. Sekarang kita ngebuat relasi. Caranya pergi ke database, kemudian pilih more, pilih design. Di sini tabel buku dia mempunyai relasi dengan tabel peminjam, di mana kode buku itu terhubung dengan kode buku di tabel peminjam. Kode buku
dengan kode buku di peminjam. On delete kita pilih cascade aja. Kemudian di tabel anggota dia terhubung dengan peminjam. Tabel anggota dia ada kode anggota terhubung ke tabel peminjam di kode anggota. Kita pilih cascade kita oke kan. Nah, kemudian tabel peminjam kode pinjam itu punya relasi dengan tabel pengembalian kode pinjam. Jadi di sini tabel peminjam kode pinjam ini relasi dengan tabel pengembalian kode pinjam. Pilih cascade, kemudian oke. Kemudian di sini ada tabel peminjam punya relasi juga dengan pengembalian, di mana tanggal kembali itu terhubung dengan tanggal kembali yang ada di tabel pengembalian. Tabel peminjam tanggal kembali terhubung dengan tanggal kembali yang ada di tabel pengembalian. Oke kan? Nah, karena dia sudah jadi relasinya, sekarang kita coba kita menggunakan masukkan data. Sini kode anggotanya 1, namanya kita sebut ya. Oke, kita masukkan lagi yang kedua kode anggotanya Ani, kita enter, kita masukkan lagi kode anggota 3, jadi ONU. Nah, di sini kita mempunyai 3 kode anggota. Kemudian kita memasukkan buku. Di sini kode bukunya kita buat 1, judulnya kancil, pengarangnya orang. Buku stoknya kita buat di sini 100 saja ya. Kemudian kita insertkan lagi kode buku, judulnya Azab. Pengarangnya sini Indosiar aja ya. Terus stoknya ada 50. Kita masukkan lagi. Di sini kode bukunya 3. Di sini siksa kubur. Pengarangnya nggak tahu, orang mungkin ya. Sini stoknya kita buat 20. Oke kan? Nah, jadi di sini kita mempunyai 3 buku. Nah, jadi yang di dalam peminjam kita coba kode pinjamnya misalnya 100, timestampnya tanggal ini, tanggal pinjamnya, tanggal kembalinya tanggal 24. Kode buku, nah inilah tadi fungsi relasi, dia akan menghubungkan ke data yang ada di tabel buku. Di sini kita pilih kancil, kode anggotanya si Anu. Oke. Nah, di sini peminjam ada 1, tapi di sini kancil tadi tetap 100. Seharusnya dalam soal ketika ada peminjam maka akan mengurangi 1 stok buku. Maka di sini dalam peminjam kita buat trigger. Masuk ke trigger, sebelumnya ke tabel peminjam, ke trigger, create new trigger. Di sini kita buat keluar.
after insert di sini kita akan jelaskan. Jadi penjelasannya ketika setelah data dimasukkan, maka update tabel buku, set stok buku itu sama dengan stok buku tadi yang ada di dalam tabel buku dikurang 1, di mana kode buku yang ada di tabel buku itu sama dengan kode buku yang ada di tabel peminjam. Kita enter. Oke, kita coba triggernya. Di sini judul kancil itu punya stok buku. Kita peminjam. Nah, di sini kode pinjamnya 100, tanggal pinjam tanggal 22. Tanggal kembali tanggal 23. Kode bukunya kita pilih kancil. Anu itu 1. Oke. Nah, dia peminjamnya 1. Nah, jadi fungsi trigger tadi ketika dia ada peminjam maka stok buku akan berkurang 1. Nah, coba di sini kita delete. Yang kedua di soal sini ketika ada peminjam dihapus maka akan membalikkan sesuai dengan stok peminjaman buku yang dihapus. Di sini kita cobakan, kita hapus data yang ada di tabel peminjam. Nah, kita lihat di sini dia tetap 99, tidak kembali ya. Aturannya dia kembali menjadi 100. Di sini kita buat trigger lagi di tabel peminjam. Kita buat lagi. Di sini kita buat hapus keluar namanya di tabel peminjam after insert. Jadi penjelasan di sini setelah data diinsertkan, update tabel buku, set stok buku ditambah 1, di mana kode buku yang ada di tabel buku itu sama dengan kode buku lama yang ada di tabel peminjam. Kita go. Loh, apa ini? Salah di mana? Update, hapus keluar. Oh, salah. Di sini aturan kita menggunakan after delete. Jadi ketika dia dihapus, maka update tabel buku, stok buku ditambah 1, di mana kode buku itu sama dengan kode buku lama yang ada di tabel peminjam. Kode itu. Kemudian kita coba. Kita lihat di sini ada 99 buku kancil. Kita pinjam. Kode pinjam di sini 300. Tanggal pinjam 22. Tanggal kembali tanggal 23. Di sini kita pilih kancil. Maka buku di sini berkurang jadi 98 karena dipinjam 1. Nah, gimana kalau kita hapus data yang ada di peminjam? Maka di tabel buku stok yang tadinya 98 akan bertambah 1. Dia stoknya dikembalikan menjadi 99.
Kemudian di soal ketiga, ketika ada pengembalian, maka akan mengembalikan sesuai dengan stok peminjaman buku. Oke, sekarang kita buatkan triggernya. Di tabel pengembalian kita tambahkan trigger. Kita new trigger. Baru di sini kita buatkan trigger pengembalian. Dan kita buat namanya. Kita buat nama trigger pengembalian. Kembali lah ya. Time after insert. Begin. Kita mulai. And di sini update. Nah, karena di tabel buku itu tidak mempunyai relasi dengan pengembalian, maka di sini kita akan menggunakan namanya right join. Update tabel buku underscore buku A right join tabel peminjam jam itu sama dengan B on A titik kode buku sama dengan B kode buku and B kode underscore pinjam sama dengan new titik kode pinjam underscore pinjam set kode pinjam underset titik stok buku sama dengan A titik stok buku ditambah 1. Ini penjelasannya. Setelah data dimasukkan, update tabel buku itu A, right join tabel B itu B, di mana pada kode buku pada tabel buku sama dengan kode buku pada tabel peminjam, dan kode pinjam pada tabel peminjam sama dengan kode pinjam baru set stok buku pada tabel buku sama dengan stok buku pada tabel buku ditambah 1. And then kita go. Oke, sekarang kita coba trigger pengembaliannya. Di sini kita buat tabel buku dulu. Di sini kita lihat di buku Indosiar itu ada 50 buku. Setelah kita pinjam, kode pinjamnya 100, tanggal pinjam tanggal 22, tanggal kembali tanggal 24, kode bukunya Azab, kode anggotanya 2 Ani Go. Nah, maka di sini buku Azab itu stoknya sisa 49. Nah, gimana kalau buku tadi kita kembalikan? Sini kita inputkan pengembalian buku tanggal 23, tanggal 24 bulan 5 2023. Di sini kode pinjamnya tadi 100 kita kembalikan. Maka tabel buku, stok buku yang ada di tabel buku itu kembali menjadi 50.